Nah, jadi teman-teman ini kalau ngikutin Shopee, ya ngikutin yang Shopee minta 12.000, ya ini seringnya kayak gini. Jadi Shopee minta 12.000, kita ngikutin, itu pun baru peringkat keempat. Untungnya si Om ini modal hariannya cuma 50.000. 50.000 dibagi 12.000 berapa? 4 klik selesai. Ya, jadi teman-teman ini pentingnya ya kita setting di sininya bener ya, karena kalau enggak 4 kali klik selesai, konversi cuma 1%, perlu 100 klik, ya kan? Kalau kita biddingnya 12.000, perlu 1,2 juta biaya untuk menghasilkan satu penjualan kalau konversinya 1. Oke, mall ya Om ya? Kenapa? Ini mall ya? Mall. Ini parfumnya merek sendiri atau jual parfum-parfum yang populer? Itu ambil sendiri tapi impor, jadi bukan produksi sendiri. Oh, impor sendiri tapi ini parfum-parfum yang udah ada mereknya di luar ya? Iya. Oke, menarik nih ya. Jadi kalau kita lihat nih parfum tapi mall, penilaiannya masih 61, masih sedikit ya Om ya? Sebenarnya baru mulai di Februari masuk ke platformnya. Oke. Nah, kalau merek-mereknya sendiri merek apa nih Om? Jadi kalau ini saya satu brand aja. Gelis Nacre ini bukan? Itu nama parfumnya. Gitu. Kan ada sebutan parfumnya, terus ada juga apa namanya? Mereknya, ada sub brandnya juga gitu. Oke. Nama mereknya apa ini? SAS ini ya? Bukan, itu GWP-nya kita. Apa? Kolaborasinya kita. Oh, kolaborasi. Dengan Sasi. Si Bele ini ya? Itu nama produknya. Nama produknya? Si Iya. Bele. Oh, kalau nama merek parfumnya apa Om? Geparlis. Oh, berarti ini Om kayak distributor utama untuk Geparlis. untuk Indonesia ya? Iya. Oh, Geparlis. Oke. Berarti mereknya ini Geparlis. Tokonya masih baru ya, tapi udah mall. Di sini kalau kita lihat juga fitur-fiturnya kayaknya udah lumayan bagus ya. Dan kalau dilihat dari trennya juga oke ya. Ini organiknya segini Om atau udah pakai iklan ini di sini? Kita jalanin iklan itu di bulan Juli jor-joran. Pas Juli akhir kita lihat itu banyak yang samatin soalnya boncos. Gitu. Boncos ya Om ya? Iya. Luar biasa ya. Ini omsetnya sebulan 22 juta, saldo iklannya 13 juta. Ya. Ini namanya nabung di Shopee ya. Ya. Ini belinya saldonya pakai promo atau enggak ini? Top up aja. Belum dapat promo, jadi top up manual biasa. Top up manual ya. Berarti ini nggak ada expirednya. Soalnya kalau pakai promo biasanya hati-hati ada expirednya. Iya. Ya. Jadi biaya iklan 1 bulan terakhir 4,3 juta, penjualannya 5,4 juta. Iya. Ya. Secara margin nutup nggak Om ini? Marginnya 45. Marginnya 45%, berarti secara margin belum nutup ya Om ya? Tapi nutup loh, kalau dari penjualan utamanya sih nutup ya? Nutup sih, tapi kan ada cost host. Ada apa Om? Ada cost host live. Oh, cost host. Nah. Cost host because ya Om ya? Iya. Di Shopee-nya? Di Shopee, jadi kita kalau live ini masih di Shopee, cuman itu pun juga masih belum ngangkat, jadinya ini Om ya, 3 juta 1 bulan ya? Iya, 3 juta 1 bulan, cost hostnya lebih dari itu. Oke. Jadi sebenarnya pengen lebih dari yang sekarang aja sih. Nah teman-teman, kalau misalnya melakukan Shopee Live dan juga iklan, ini kadang-kadang salesnya nyampur. Jadi salesnya live itu dari dihitung sales live, tapi dihitung sales iklan juga. Oh.
Iya, jadi hati-hati maksudnya kalau kita lihat wah iklannya gede, tapi kok barangnya laku cuma satu, padahal di live ada di iklan sama. Nah ini kebanyakan asumsi saya itu dari Shopee itu pengen supaya live-nya dinilai bantu boost traffic banyak, makanya segala yang mungkin ngeklik pas iklan terus dia nonton live juga akan dimasukin ke omset keduanya. Ya, jadi kadang-kadang kok bingung ya kita kelihatannya live-nya tuh udah bawa sekian tapi kok penambahan omsetnya nggak signifikan ke toko gitu ya, kadang-kadang ada kesananya karena memang habit orang live di Shopee ini, mereka kan ke Shopee live kalau menurut saya kadang-kadang bukan cari hiburan ya, mereka cuma cari voucher live-nya ya, apalagi kan Om Ernest kemarin juga bilang lagi voucher sampai 30.000 ya potongannya, dan ini kan masih berlanjut ya teman-teman ya. Masih sih. Jadi wajib banget live ya, karena pembeli itu nungguin live kita buat waktu live bisa claim voucher. Sebenarnya itu sih ya, mereka bukan mau mendengarkan penjelasan produk tapi nungguin kita buat live. Nah dulu ini ada hacknya, kalau misalnya orang nonton ATC produk kita di rekaman live kita yang lama, kan kita rekaman live masih bisa ditonton kan, ATC produk kita dari sana, terus mereka nonton live-nya orang lain, toko lain, mereka tetap bisa claim voucher live buat toko kita. Tapi nggak tahu sekarang masih bisa nggak ya. Kemarin itu di kelas yang terakhir tuh ada yang bilang, wah ya, bilang bisa nih Om, makanya orang tetap live itu penting ya. Nah ini mungkin 3 juta Om Jaka masih belum masuk ya Om ya. Iya. Jadi kalau iklannya itu yang pencarian itu malah nggak works, tapi kalau yang produk serupa lebih works gitu. Dan akhirnya saya tinggal tersisa yang produk serupa aja. Ada yang jual Geparlis lagi nggak selain toko Om? Ada kan ada yang orang ngambil produknya langsung ke Paris nih, yang barangnya itu nggak kita punya. Jadi prinsipal tuh masih bolehin beli langsung ke dia gitu. Dan itu apa namanya, mereka bisa seperti itu. Terus habis itu kalau misalnya beberapa toko pun juga masih ada yang reseller kita itu juga ada yang jual produk yang sama kayak kita. Oke, berarti nah kalau mereka nanti secara harga gimana? Oh menang atau? Kalau harga kita lebih mahal. Harga lebih mahal? Iya. Jadi kemungkinan kalau dibandingin head to headnya bisa lari ke toko lain ya? Bisa lari ke toko lain. Tapi karena ini mall mungkin ada satu kelebihan, orang lebih trust ini ya? Iya seperti itu sih. Oke, ya itu memang kelebihannya mall. Nah ini kalau kita lihat dari yang iklan masih jalan memang produk serupa seperti Om lihat ya, dan di sini teman-teman bisa lihat dua ya, kalau Om Yowas sukanya efektivitas iklan, kalau saya lebih lihatnya Acos ya, tapi sebenarnya sama aja ya. Acos itu misalnya di sini kan 27,94%, jadi kurang lebih 28% daripada omset kita, ya yang 4,5 ini larinya untuk iklan. Kalau kayak gini kan masih masuk, tadi Om bilang 45% ya Om ya? Iya. 45% ini udah dipotong sama margin Shopee belum? Sama komisi potongan Shopee yang mall ini? Belum. Berarti 45% masih kotor? Kotor masih. Potongan mall kurang lebih berapa Om? 15% kayaknya. Berarti marginnya sisa 30%? Iya kurang lebih. Habis dong Om? Habis ya? 27, sekian, ini pun yang masih masuk ya? Iya. Menurutku sih ya, marginnya masih kurang, apalagi main parfum. Karena parfum itu kompetisi di Shopee banyak yang marginnya, terutama untuk parfum-parfum yang istilahnya KW ya, apa yang dupe, apa namanya itu? Dupe ya, yang inspired. Ya itu bisa 80-90% mungkin marginnya. Jadi bit kata kunci untuk parfum itu tinggi sekali, mahal. Iya makanya itu. Nah Om ini main parfum, mereknya mungkin secara branding mungkin yang penyuka parfum mungkin kenal ya. Niche ya, ini niche.
Ya, jadi kalau di YouTube banyak yang review juga, cuman di Indonesia itu mungkin nggak banyak yang kenal gitu. Banyak yang jual inspirednya nggak Om, untuk parfum ini? Nggak ada sih. Jadi ini tuh sebenarnya ini juga inspired juga. Hah? Ini tuh juga dupe juga, tapi nggak begitu mirip. Gimana ya ngomongnya? Nggak tahu saya Om. Yang jualan bukan Jadi saya ya. jadi parfumnya itu inspire sebenarnya, tapi inspire-nya tuh bukan inspire yang Yeah. pasaran, bukan Yeah. yang brand, tapi lebih niche banget parfum kayak. Niche banget ya. uh-uh. Nah, kalau menurut saya 30% margin untuk parfum kurang. Oke. Setelah dipotong ini ya, karena biaya iklan di Shopee mahal. Ya. Jadi iklannya akan sulit sekali Om. Menurut saya akan sulit sekali. Ini tanpa saya lihat tokonya dulu ya. Jadi menurut saya ya itu mungkin harus main TikToknya atau sosial medianya lebih kuat supaya bisa narik traffic ke sini. Karena kalau Om mau ngandelin iklan doang, nggak akan bisa maksimal. Kalau 30% untuk parfum, nggak tahu Om Yos setuju nggak Om? Ya, jangan parfum yang mahal ya. Iya, apalagi ini parfumnya harganya 450 ribuan ya kan? Marginnya 30% sulit secara konsep bisnisnya ya. Cuma mungkin Om lebih paham, ini saya lihat dari luar, dari pengalaman kayaknya sulit. Nah, kalau yang produk serupa kita lihat ya Om ya. Di sini Oke. Di sini modenya dinamis, biaya iklannya 331. Untuk iklan produk serupa, memang kita mengharapkan organik daripada produk itu sendiri. Jadi kalau organiknya kata kuncinya ini udah nggak bener, ya kata kuncinya banyak spamnya, ini biasanya produk serupanya ini kurang efektif. Nah, jadi ini kan udah jalan, saya juga nggak bisa apa-apain kecuali ngerubah bit di sini, ya. Bit di sini bisa kita lihat efektivitasnya, biaya. Ya efektivitas acos ya, nah, gini aja boleh deh ya. Nah di sini kita lihat rekomendasi dan kamu mungkin juga suka, ini acosnya lebih mahal yang kamu mungkin juga suka di 31%. Kalau dari hitungan kita yang tadi, ini udah boncos Om 31. Ya yang 24 mungkin masih masuk tapi itu pun tipis. Ya kalau mau berhemat, ya mungkin objektifnya sekarang bukan hemat ya, karena kan ini baru muncul ya. Ya ininya bitnya dikurangi supaya di bawah 30%. Jadi yang kita bisa kurangi di tingkat premiumnya ini mungkin bisa dijadikan 0 misalnya ya. Ini kalau saya jadikan 0 diturunin, atau di biaya iklannya ini bisa kita turun karena ini bisa ke 150. Ya, jadi itu kalau mau berhemat seperti itu. Tapi kalau kita mau scale up, ya kita cuma bisa menaikkan bitnya, tapi kepentok sama margin sekarang Om. Om ini udah marginnya udah pas-pasan, gimana? Sebenarnya sih marginnya 70% sih Om. Tadi 35, 70, bentar lagi 90 ini. Enggak, 70%. Oh 70? Iya 70%. Tapi 35% buat iklan. Gimana? 70%, terus Ya. 15%-nya kepotong sama biaya Shopee dan lain-lain. Jadi 60. Berarti 60. Iya. 60. 55. 75. 70 Om, 70. Oh 70. 55. 55. 20% buat hidup. Jadi 30 ya bener. Kalau gitu masih bagus Om. Masih bisa. Tapi iklannya mau seberapa banyak sih? Masih bisa. Oh masih bisa, oke. Iya. Tapi memang kalau brandnya nggak dikenal, harus banyak-banyak main konten di luar Shopee sih Om. Karena kalau mengandalkan iklan di Shopee saja, kalau nggak ada yang cari, kan kita nanti akan pakai kata kunci produk-produk parfum serupa kan, itunya Iya. mahal. Oke. Ya. Tapi kalau masih bisa berapa? 55% masih bisa Om. Ini berarti masih bisa kita gas. Oh masih bisa. Masih bisa. Alhamdulillah. Gas dong. Ya.
Oke. Nah, kalau kita gas lebih enak ngomongnya nih Om. Ini 24 masih bisa kita gas. Ya kita naikin premiumnya. Premium ini kan sebenarnya misalnya nih di sini kan 331. Ini kan 0% premiumnya. Kalau kita naikin jadi 40% seperti yang disarankan Shopee, ini sebenarnya adalah 331 ditambah 40%. Ya. Jadi kalau kita 40%-nya berapa? 463. Kalau bid awalnya 100 misalnya, ini nggak bisa 100 ya, tambah 40% jadi 140 sebenarnya gitu. Ya, jadi bisa dirubah di sini atau dirubah di biaya iklan di sini. Ya, keduanya bisa. Ya, kita ikutin dari Shopee aja karena ini masih bisa ya teman-teman ya. Tingkat premiumnya juga aman, nggak masalah. Nah, biasanya saya akan cek modal hariannya cukup atau enggak kalau udah kayak gini. 75.000 apakah cukup ya? Kita lihat per harinya, misalnya kemarin, oh masih aman nih ya. Masih bisa ya, 75.000 masih aman kok ini. Cuman kadang-kadang sakit ya, lihat gini ya, 75.000 nggak ada penjualan. Ya. 75.000, nah ini bahkan nggak cukup nih 75.000. Kalau sering kayak gini dan kita mengharapkan iklannya itu jalan terus, modal hariannya nanti harus ditambah. Ya, nah kayak gini nih. Ini kan ada penjualan. Penjualannya di sini nih jam 2. Ya. Kalau kita mengharapkan iklan ini jalan terus sampai malam, 75.000-nya mungkin harus dijadikan 100 supaya iklannya lebih efektif. Mungkin aja ada yang cari tapi setelah jam 7 malam Om, karena ini iklannya mati jam 7 malam. Ya, coba lihat di sini. Nah, ini juga sama nih. Ini ada penjualan 3. Tapi iklannya mati jam 10 malam lagi. Jadi kalau saya lihat iklannya ini secara budget belum cukup panjang ya. Mungkin minimal 100 atau lebih. Tapi Om nanti evaluasi, ini saya rubah aja di 100. Kemungkinan lebih karena tadi kan ini saya naikin sedikit kan di sininya. Kamu mungkin juga sukanya. Oke, ini adalah cara untuk mengevaluasi iklan produk serupa kita efektif atau enggak, teman-teman. Ya. Oke. Kita balik lagi ke iklan ya di sini. Nah, untuk iklan pencarian toko, coba kita lihat yang di sini ya. Coba kita 3 bulan terakhir. Wah, biaya 25 juta, penjualan 16,9. Ya. Berarti ini lumayan boncos ya Om ya? Sangat boncos Om. Oh sangat. Ya. Oke, nah kita lihat nih ya. Nah ini menarik nih, yang udah ada penjualan aja deh. Udah ada penjualan produk serupa ini mah. Yang pencarian produk deh ya, coba kita lihat nih. Yang boncos. Oke, nah ini adalah budget Sultan teman-teman ya. Tepuk tangan buat Sultan Jaka di belakang ya. 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 Kenapa Sultan, teman-teman? Kenapa Sultan? Ya, karena lihat tuh kliknya ya, 12.000. Sultan ya. Saya belum join Om. Hah? Saya masih belum join waktu itu. Oh, belum join. Ya nggak apa-apa kan, saya bilang Om Sultan. Ya. Ya, ini adalah budget Sultan, teman-teman ya. Memang jualan itu hobi sebenarnya Om ya. Bukan. Ya. Habisin duit aja ya toh. Ya kan pasti sering ke Paris ya Om ya. Ini. Nah, jadi teman-teman ini kalau ngikutin Shopee ya, ngikutin yang Shopee minta 12.000. Ya ini seringnya kayak gini. Jadi Shopee minta 12.000, kita ngikutin. Itu pun baru peringkat keempat. Untungnya si Om ini modal hariannya cuma 50.000. Ini settingnya belakangan tapi ya. Settingan belakangan. Belakangan ya. Belakangan. 50.000 dibagi 12.000 berapa? 4 klik selesai. Ya. Jadi teman-teman, ini pentingnya ya kita setting di sininya bener ya. Karena kalau enggak
4 kali klik selesai, konversi cuma 1%, perlu 100 klik, ya kan? Kalau kita biddingnya 12.000, teman-teman tahu perlu 1,2 juta biaya untuk menghasilkan satu penjualan kalau konversinya 1, ya. Kalau kita untungnya jualan satu produk lebih dari 1,2 juta boleh, tapi kalau belum ya jangan, ya gitu aja sih ya untuk iklan. Jadi menurut saya harusnya kalau dioptimasi dengan benar, iklan produk pencariannya juga bisa dioptimasi Om. Jadi mungkin dari bitnya diturunin, mulai dari mana? Mungkin kalau parfum jangan 200 ya, nggak gerak deh. Mungkin 600 masih bisa, ya. 600. Oh. 600 bisa. Jadi coba ini diaktifkan lagi, tapi per kliknya yang di ini Om, ya. Dan juga kata kuncinya. Memang ini kata kuncinya udah cukup tinggi ya. Humans Parfum ini kan memang brand kompetitor ya, Humans ya. Nah, kalau parfum isi ulang menurut saya kurang pas Om, karena orang yang mau nyari brand ini tuh nggak cari kata kunci itu menurut saya. Ya kan? Yang orang yang nyari parfum isi ulang biasanya nyari yang parfum 50 ribuan. Jadi pakai kata kunci yang kira-kira orang nyari produk kita itu kata kunci apa yang mereka cari. Ya, Humans juga harganya di bawah kan ya? 300 Om. 300-an ya. Nah, jadi itu masih oke karena dia kan top brand ya, Humans untuk saat ini. Kata kuncinya, nah Oriflame juga murah ya kayaknya. Oriflame di berapaan ya? Gatsby apalagi lebih murah lagi. Jadi menurut saya jangan pakai kata kunci. Ini kan sayang ya, kata kunci yang kayaknya orang yang nyari parfum Gatsby nggak akan beli produk kita. Oke. Karena sayangin ini kata kunci kita nanti Om. Jadi kira-kira cari kata kunci apa? Karena kata kunci untuk parfum tuh banyak banget, ya. Mari kita sortir, pilih ya. Salah satunya ya ini kita lihat di sini parfum vanilla. Saya nggak tahu parfum vanilla ini relevan atau enggak. Nah, EOD parfum mungkin ya, walaupun ini orang juga sulit nulisnya. EOD parfum mungkin bisa dijadikan kata kunci. Geparis parfum juga boleh, tapi volume pencarian cuma 114, kemungkinan tampilnya kecil sekali. Jadi coba cari kata kunci yang volumenya juga mungkin untuk parfum di atas 1000 kali ya Om ya. Supaya bisa ini. Jadi PR-nya tuh cari kata kunci yang lebih targeted. Yang kedua, bitnya itu coba diturunin mungkin ke arah 500, 600 boleh ya. Yang ketiga itu nanti bisa dicoba evaluasi, modalnya juga dibatasi. Tadi 50.000 mungkin masih oke Om, tapi dicoba. Karena menurut saya ini masih ada peluang untuk Om ini optimasi di iklan pencarian produk selain dari produk serupa. Ya, mungkin ada pertanyaan Om Jaka dari sana. Ini sekilas saja Om ya. Sambil nanti kita ke toko-toko yang lain masih banyak. Ya. Sebenarnya saya penasaran sama yang pencarian yang toko itu. Iklan toko? Iya, iklan toko. Itu kan saya ada salah satu. Cuman gimana ya? Harga bitnya tuh lebih murah. Ini dan kata orang bagus gitu. Kata siapa Om? Kata orang Om. Kata orang bagus gitu. Iya. Kalau kata orang bagus ya. Oke, mari kita lihat. Iklan toko itu kan fungsinya seperti ini kan. Misalnya kita cari Geparlis ya. Nah, ini udah muncul ya. Karena mungkin Om itu mall, dan yang kedua Om pakai akun sendiri buat nyari, jadi pasti muncul di atas. Ya, coba kalau pakai akun incognito mungkin hasil berbeda. Tapi iklan toko ini kan kalau kita cari Geparlis kan yang muncul paling atas siapa? Ya kan? Jadi muncul paling atas di sini toko kita sendiri, tapi kalau kita klik di sini ada toko lainnya, nggak ada. Jadi benar-benar sebenarnya yang pakai kata kunci ini saya rasa nggak banyak, tapi mungkin yang cari juga nggak banyak. Ya, jadi
iklan toko memang efektif untuk tokonya Om, karena mall jualannya parfum aja dan jualan cuma satu merek. Menurut saya harus dipakai. Tapi kata kuncinya itu yang PR. Kalau Om pakai kata kunci untuk parfum isi ulang, boncos pasti Om. Karena nggak sesuai sama target market yang kita cari. Jadi disesuaikan kata kuncinya sama orang-orang yang nyari parfum ini. Kalau belanja di Shopee akan pakai kata kunci apa, sebenarnya ke sana. Ya, tapi silakan. Ini saya mungkin sekalian setting untuk iklan tokonya juga ya. Nah di sini kan kita bisa iklan toko yang ini asal-asalan aja ya, karena ini buat kita aja. Ya, misalnya tes kelas beda iklan juga boleh ya. Kita tentuin modal ya, misalnya modal hariannya 50.000 ya tadi. Nah di sini landing page-nya bisa kita buat untuk mana ya landing page-nya? Biasanya bisa ditentuin ya, halaman iklan, tab produk tokomu, kunjungi halaman. Hah? Ini slogannya. Biasa bisa disetting landing page yuk ke etalase atau kemana? Ya, ini slogannya boleh, ya. Atau ya, Geparis Official Store ya udah cukup oke lah ya. Nah tadi contoh tampilannya seperti ini. Tinggal kata kuncinya mungkin ya, salah satunya Geparis. Yes, I am the king ini variannya ya? Ya itu yang paling banyak dicari orang Indonesia. Wih. Tapi kita nggak punya. Waduh. baru semangat ya. Ini Om Jaka ini penuh kejutan menurut saya. Pertama ya dia bilang modal apa profitnya segini, tapi sebenarnya profitnya 70. Yang kedua iklannya Sultan ya. Kenapa nggak punya Om? Kenapa? Kenapa nggak punya? Kan kita hubungannya sama prinsipal. Jadi prinsipalnya itu sebelum kita datang ke prinsipal, Yes I'm the King itu udah banyak diomongin orang-orang Indonesia gitu ceritanya. Oh. Terus jadinya dia nggak mau kasih ke kita dan biarin orang-orang lain tuh ngambil dari prinsipalnya langsung. Okay. Politik lah Om. Politik ya. Belum tahun politik ini kita Om. Ya, tapi menurut saya tetap harus, karena kan yang jual Yes I am the King di Shopee ada? Ada. Oh, tapi nggak apa-apa. Menurut saya sih ngambil ini kata kunci yang bagus karena masih hubungan sama Geparisnya sendiri ya. Menurut saya ini masih volumenya masih 412. Ya, nggak terlalu boncos lah ya. Masih oke. Nah, ini saya ngambil kata kunci yang mungkin berhubungan ya, tapi nanti Om boleh tambahin sendiri ya. Ini kalau yang 33 saya nggak ngambil, terlalu kecil biasanya ini ya. Ini 242 oke. Nah yang lucunya kata kunci Geparis sendiri di lock, ini nggak bisa diambil. Ada sebagian toko kayak gitu ya, misalnya kayak kata kunci apa Om ya yang biasa nggak boleh diambil ya. Kata kunci yang gede-gede itu biasa di lock untuk toko-toko yang ngambil paketan JBP yang gede ya gitu. Jadi oh itu di lock nggak bisa saya ambil ya? Ini nggak bisa dipakai nih, kata kuncinya nggak dapat digunakan. Atau karena dia mall ya, jadi kata nama brandnya udah di lock. Ini brandnya om pegang di jam. Iya. Mungkin juga ya. Tapi ya udah. Ya misalnya ini kita udah ketemu 2 atau nanti Om lengkapi sampai berapa puluh lah ya Om ya. Di bid aja yang dari yang minimal juga bisa, tapi minimalnya di sini 300. Tipe pencocokannya biasa kita setting luas ya. Kalau sudah oke ya kita aktifkan ya, kurang lebih seperti itu ya, simple sih Om ya. Nah ini harusnya nggak boncos kan, ini spesifik. Kecuali kalau Om masukin kata parfum, kata apa yang lain-lain yang lebih umum baru kemana-mana. Tapi kalau ini sih aman sih Om. Ya, kok ini berarti better kita ambil kata kunci punya kita sendiri gitu yang. Ya, harus.
Minimal kita punya sendiri, kita pegang. Oke.